Kelas 10 IPA Metodis 5. Kali ini kita akan masuk ke topik operasi aljabar fungsi. Jadi yang akan kita pelajari kali ini adalah menjumlahkan atau mengurangkan dua buah fungsi atau lebih. Nah, apa keterkaitannya nanti dengan domain dari hasil selisih atau jumlah dua fungsi? Itu akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya. Jadi, jika ada fungsi f dan fungsi g, ya, terdefinisi pada domain f. Nah, artinya f punya domain tersendiri, g juga punya domain tersendiri, maka berlaku hubungan bahwa jumlah fungsi f dan g yang ditulis dengan f plus g didefinisikan dengan fx tambah gx. Nah, menulisnya begini, f tambah gx sama dengan fx tambah x. Domain dari hasil penjumlahan dua fungsi adalah irisan dari domain dari fungsi f dan fungsi g. Masih ingat arti domain ya? Daerah asal atau nilai-nilai x yang memenuhi pada fungsi tersebut. Nah, kemudian selisih fungsi f dan g juga sama aja. Ditulis f kurang gx, fx kurang gx dengan domain dari selisih dua fungsi itu adalah irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Apa maksudnya ini? Nah, tapi ini kan pemahamannya harus jelas, makanya kamu catat bagian ini dengan rapi nanti. Nah, kemudian kamu akan makin mengerti ketika masuk ke contoh soal berikut ini. Ada fungsi fx, x kurang 1 per x, dan fungsi gx akar dari x kuadrat kurang 1. Nah, kita disuruh mencari penjumlahan dari fungsi fx dengan gx. Jumlahkan saja. Berarti nanti x kurang 1 per x tambah akar dari x kuadrat kurang 1. Demikian juga kalau disuruh f kurang gx, ya kurangkan aja ini dengan ini. Hanya nanti yang perlu kamu lakukan adalah menyederhanakannya secara aljabar. Tetapi ada pertanyaan tambahan, tentukan domain dari hasil penjumlahannya atau hasil pengurangannya. Jadi untuk menjawab bagian ini, kita cari dulu domain yang fx dan domain yang gx. Kemarin kan di pertemuan pertama kan kamu ada soal untuk mencari domainnya. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, kalau ini fx sama dengan x kurang 1 per x, ini artinya ketika kita mencari domain, nilai-nilai x yang berlaku untuk fungsi fx ini apa saja? Sebenarnya semua kecuali 0. Kenapa? Karena kalau x-nya 0, maka kita nanti di penyebutnya ini ketika x-nya kita ganti 0, maka fungsinya ini akan membagi dengan 0. Nah, ketika kita membagi 0, maka apa yang terjadi? Kita tidak bisa mendefinisikannya, maka disebut tak terdefinisi. Nah, supaya fungsi ini terdefinisi, maka x tidak boleh sama dengan 0. Jadi kesimpulan kita apa? Domain f kita tulis ya, df adalah himpunan x di mana x elemen bilangan real, artinya semua bilangan real kecuali 0, x tidak sama dengan 0. Atau ini boleh kita tulis pun begini, ya, cara menulis yang ini boleh himpunan x di mana x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar dari 0, ya, x elemen bilangan real. Berarti domain dari fungsi ini adalah x kecil 0 atau x besar 0. Nanti kan kalau di garis bilangan bisa kau gambarkan bagian ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat gx. Fungsi gx adalah akar dari x kuadrat kurang 1. Nah, untuk fungsi gx, di x yang mana fungsi ini akan memenuhi?
Oke. Nah, perhatikan ada tanda akar di sini. Nilai-nilai X yang memenuhi untuk fungsi ini adalah semua bilangan real yang membuat bilangan di dalam akar ini tidak boleh negatif. Yang ini boleh 0, akar 0 karena akar 0, 0. Yang ini boleh 5 karena akar 5 ada bilangan real. Ya. Yang ini boleh 20 karena akar 20 ada satu pun hasil yang X kuadrat kurang 1 boleh. Yang tidak boleh adalah nilai di dalam akar ini negatif. Jadi yang ini nggak boleh negatif karena akar negatif adalah bilangan hayal. Nah, kita tidak pahami secara detail itu apa yang disebut bilangan hayal ya. Oke. Atau imajiner itu istilahnya. Nah, jadi nilai-nilai ini, fungsi ini memenuhi pada domain G adalah X kuadrat kurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Ini boleh 0 karena akar 0 ada. Pokoknya hasil X kuadrat kurang 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Tidak boleh di bawah 0. Ya, jadi kita faktorkan aja ini. Memfaktorkannya ini mudah ya. Karena ini X kuadrat, ini 1 kuadrat. Ya, jadi memfaktorkannya sekawanan aja dikalikan. Berarti X kurang 1, X tambah 1 besar sama dengan 0. Kalau kurang pintar memfaktorkan, ditanya temannya, ditanya gurunya. Nah, pembuat nolnya ini apa? X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Nah, cara cepatnya kemarin, kalau tanda ketidaksamaan, tanda lebih besar, berarti atau. Nah, jadi domain G adalah X lebih kecil atau sama dengan min 1, X lebih kecil dari paling kecil, atau X besar sama dengan 1. Begini kemarinnya, kalau nggak pintar buat garis bilangan. Nah, jadi kita kan di pengertian sebelumnya bahwa domain dari hasil penjumlahan dan pengurangan dua fungsi adalah irisan dari domain kedua fungsi tersebut. Nah, kita cari dulu irisannya. Ya, nih. Berarti domain F iris domain G apa? Oke, kita cari dulu pakai garis bilangan. Mari kita bantu dengan garis bilangan. Oke, seperti ini. Kita buat dulu X lebih kecil 0 atau X besar 0. Berarti kalau ini 0, berarti lebih kecilnya ke sana, lebih besarnya ke sana. Ya. Tetapi 0 tidak ikut ya. Nah, kemudian domain G kan X lebih kecil minus 1 atau X lebih besar 1. Ini minus 1. Ikut ini 1. Ikut karena ada tanda sama dengan. Kemudian lebih kecilnya ke sana. Ini lebih besarnya ke sana. Di mana irisannya? Ini ya. Bagaimana membaca irisannya ini? Ini adalah nanti domain F iris domain G ya. Bagaimana membaca irisannya ini? Himpunan X di mana X lebih kecil sama dengan min 1. Ini ke sana kan tetap membacanya lebih kecil sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 1. X elemen bilangan real. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Carilah apa? F tambah GX berarti F tambah GX sama dengan Fx tambah GX. Fx-nya tadi apa? X kurang 1 per X. Tambah GX-nya apa? Akar dari X kuadrat kurang 1. Nah, ini sudah repot menjumlahkannya. Ya, biarkan aja begitu. Dengan domainnya ini. Kalau ditanya domainnya ya. Nah, kalau ditanya F
kurang gx, maaf nih, sama dengan ya fx kurang gx, sama dengan x kurang 1 per x kurang akar dari x kuadrat kurang 1 dengan domainnya ini juga. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke nilai fungsi. Diketahui fx x kuadrat kurang 3. Yang ditanya misalnya, kalau f2 berarti nilai fungsi jika x kita ganti dengan 2. Berarti 2 pangkat, ini ganti x-nya dengan 2, ini juga 2 pangkat 2 kurang 3. 4 kurang 3 kan 1. Nah, kalau ditanya fx tambah 1, berarti kita ganti x dengan x tambah 1. Berarti ganti x dengan x tambah 1, x tambah 1 kuadrat kurang 3. Sama dengan, di pangkat 2 kan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Ini kan x kuadrat tambah 2x tambah 1 kurang 3. Atau rapikan x kuadrat tambah 2x 1 kurang 3 kan minus 2. Nah, itu aja sih sebenarnya di sini. Kalau ditanya satu lagi, misalnya kalau f x kuadrat kurang 3. Nah, berarti ganti x dengan x kuadrat kurang 3. Ganti x ini dengan x kuadrat kurang 3. Berarti x kuadrat kurang 3 kuadrat kurang 3. Berarti x kuadrat pangkat 2, x pangkat 4, 2 kali x kuadrat kurang minus 3, kali minus 3 adalah minus 6x pangkat 2, minus 3 pangkat 2 kan 9 kurang 3. Masih ada anak 10 IPA tidak bisa membuat pangkat 2 ini, tanya temannya, tanya Pak Bartos secara khusus nanti. X pangkat 4 kurang 6x pangkat 2, 9 kurang 3 kan 6. Ya. Nah, kemudian diketahui fx tambah 1 sama dengan x kurang 1 per x tambah 2. Soal yang ditanya, tentukan fx. Ini ya, yang ditanya fx dulu. Satu-satu kita variasikan soalnya, fx. Yang ini kan fx tambah 1, bukan fx loh ini. Nah, hati-hati ya. Nah, yang diketahui fx tambah 1 sama dengan x kurang 1 per x tambah 2. Yang ditanya fx. Nah, ada tekniknya. Nah, misalkan aja ini A. Oke, x tambah 1 misalkan A. Nah, kemudian berarti x sama dengan A. Pindah ini ke sini kurang 1. Nah, sekarang kita ganti. Yang x tambah 1 kita ganti dengan A. Yang x kita ganti dengan A kurang 1. Maksudnya apa? Perhatikan soalnya F. Yang x tambah 1 ganti dengan A. Sama dengan yang x, semua yang x ganti dengan A kurang 1. Berarti ini A kurang 1. Ya. Ini masih A kurang 1 baru kurang 1. Di bawah juga A kurang 1 baru tambah 2. Rapikan FA sama dengan A min 1 min 1 min 2 A min 1 tambah 2 tambah 1. Nah, yang ditanyakan fx. Ini FA, ganti aja A dengan X. Berarti fx sama dengan X kurang 2 per X tambah 1. Nah, itu dia. Kalau misalnya yang ditanya penjumlahan fx tambah 1 jika misalnya ada satu lagi misalnya ini diketahui G x kurang 1 per x tambah 2 sama dengan x kurang 1. Nah, diketahui ada fungsi lain yaitu G x kurang 1 per x tambah 2 sama dengan x kurang 1. Misalnya, nanti kalau yang ditanya adalah ini. Oke. Itu saya tulis ulang lagi dulu semua. Nah, fx tambah 1 kan x kurang 1 per x tambah 2 tadi. Nah, kita sudah cari fx-nya menjadi x kurang 2 per x tambah 1. Nah, kalau misalnya gx kurang 1 per x tambah 2 adalah x kurang 1. Yang ditanya ini, yang ditanya misalnya adalah f x tambah 2 tambah g
X kurang 1. Nah, kalau yang ditanya ini apa? Jawabannya nanti. Nah, padahal yang diketahui fx tambah 1, yang ditanya fx tambah 2. Yang diketahui gx kurang 1 per x tambah 2, yang ditanya gx kurang 1, tetapi kemudian nanti dua-duanya kita jumlahkan. Nah, tetap langkahnya sama. Kalau ini tadi kita sudah cari fx-nya, kita cari dulu gx-nya ini. Ini kan masih gx kurang 1 per x tambah 2. Ya, caranya bagaimana? Misalkan aja ini tetap A. Oke, kita misalkan ini A sama dengan X kurang 1 per X tambah 2. Nah, kali silang A kali X, AX, A kali 2, 2A sama dengan X kurang 1 kali silang ini ke sini ya. Oke, kemudian kita pisahkan yang ada X-nya supaya X sama dengan seperti waktu kita memproses ini. Nah, bagaimana caranya? Kemudian 2A ini pindah ke kanan tambah 1 sama dengan X. Ini pindah ke kanan, yang tadi pindah ke kiri ya, kurang AX. 2A tambah 1 sama dengan, keluarkan X ini. X, keluarkan X, di sini tinggal 1, betul ya, kurang A. Kan X, ini kan X kali 1 nih itu. Oke, kemudian kita pisahkan X-nya, berarti X sama dengan 2A tambah 1, ini bagi nih. Bagi ini dibagi nih ya, 1 kurang A. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang X kurang 1 per X tambah 2 kita ganti dengan A. Ganti soalnya sekarang, di sini saya buat. Kalau kurang paham nanti ulang-ulang ya. Nah, oke. G ini ganti dengan A, karena kita sudah misalkan tadi dengan A. Kemudian yang X ganti dengan ini, seperti di proses ini tadi. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau kurang paham, ulang. Karena ini sangat penting, aljabar di fungsi ini sangat penting bagimu. Jangan asal dilewatkan supaya kamu pintar. Baik, GA sama dengan X ganti dengan ini, berarti 2A tambah 1 per 1 kurang A. Ini sudah kita ganti kurang 1. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita sederhanakan, boleh begini, GA sama dengan, ini kan 2A tambah 1 per 1 kurang A. Seperti ini, kurang 1 ini kita buat aja 1 kurang A per 1 kurang A. Sama ya, satunya ini ya. Udah sama penyebut, kita rapikan. GA sama dengan 2A tambah 1 kurang 1. Ini kalikan ke dalam. Tambah A per 1 kurang A. Rapikan lagi, GA sama dengan 2A tambah A, 3A, 1 kurang 1, 0 per 1 kurang A. Nah, kalau sudah dapat GA, maka GX-nya adalah, ganti A dengan X, 3X per 1 kurang X. Kita sudah dapat GX, kita sudah dapat FX. Nah, seandainya kalau ditanya FX tambah GX, ya jumlahkan aja ini. Ya, berarti tinggal X kurang 2 per X tambah 1 per 3X per 1 kurang X. Tetapi misalnya yang ditanya Fx tambah 2 tambah Gx kurang 1. Nah, caranya gini, Fx kan sudah ada ini. Maka Fx tambah 2 adalah mengganti X dengan X tambah 2. Gantilah semua X ini dengan X tambah 2. Mari kita lakukan. Fx tambah 2 sama dengan X tambah 2 kurang 2. Gitu ya. Per X yang di bawah juga ganti dengan X tambah 2. Berarti X tambah 2, ini sudah diganti tambah 1. Oke, tambah
Ini kan soalnya tambah GX kurang 1. Yang sudah kita tahu kan GX-nya 3X per 1 kurang X. Tetapi yang mau kita cari GX kurang 1. Berarti ganti X ini dengan X kurang 1. Artinya di sini pun harus kita ganti dengan X kurang 1. Sehingga GX kurang 1 adalah 3 kali X kurang 1 per 1 kurang, buka kurung, ganti X ini lagi dengan X kurang 1. Nah ini tinggal merapikan, sama dengan X, 2 kurang 2, 0 per X tambah 3 tambah ini 3X kurang 3 per 1 kurang X kurang 1. 1 kurang 1 kan 2, berarti 2 ini kurang X. Anak 10 IPA aljabar begini tak perlu lagi dia cari detailnya. Nah tinggal menyamakan penyebut. Ya, boleh kamu lakukan kali silang. Boleh sih sampai di sini aja pun tidak masalah. Sudah benar. Tapi kalau kamu mau menyamakan penyebut, boleh. Kamu kali silang. X kali 2, 2X. X kali min X kuadrat. X kali 3X, 3X kuadrat. Kemudian X kali minus 3 3X. Lagi 3 kali 3X, 9X. 3 kali min 3 min 9. Tahu mengalihkan ini dengan ini ya. Kalau nggak tahu buat disele-sele. Sekarang yang penyebut kita kalikan. Kan mengalihkan silang ini dengan ini dengan ini, di penyebut ini dengan ini. Berarti X kali 2X, X kali 2, 2X, X kali min X kuadrat, 3 kali 2, 6, 3 kali min X, min 3X. Nah, tinggal menyatukan yang bisa kita satukan. 3X kuadrat kurang X kuadrat kan 2X kuadrat. 2X kurang 3X min X. Kan? Min X tambah 9X, 8X. Kemudian kurang 9. Nanti kalau ada perhitungan yang keliru, kamu perbaiki. Ini min X kuadrat 2X kurang 3X min X tambah 6. Selesai. Nah, saya minta nanti ketika mencatat ini, perhatikan dan detail. Nanti kalau nggak ngerti, japri Pak Barto, dan kemudian kita akan diskusikan lagi. Kalau kurang mengerti nanti, tanya lagi. Ya, termasuk soal yang akan kamu kerjakan. Semangat kelas 10 IPA, Tuhan memberkatimu.